Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita dengan analis sepak bola Haris Pardede melalui sambungan Zoom. Bung Harpa, terima kasih masih bergabung bersama kami. Kalau kita bicara ini sebagai laga kandang, apakah itu faktor keuntungan semata atau mungkin ada aspek lain yang bisa menopang, mendukung timnas kita biar bisa lebih semangat lagi? Didukung juga dengan supporter dari para pendukung yang ada di tanah air. Ya, kalau saya mau jawab formal tentu jawabannya pasti iya. Ya, penonton tuan rumah itu di mana-mana memberikan keuntungan. Meskipun kalau kita lihat dalam sejarahnya atau ke belakang ini kadang-kadang bisa menjadi dua sisi mata uang. Contohnya ketika kita menghadapi Bahrain, penontonnya begitu luar biasa, pemain semangat, tapi kemudian ada beberapa oknum yang melantunkan kata-kata yang tidak pantas dan akhirnya itu berimpact atau berimplikasi kepada kita-kita juga walaupun hukumannya ditimpakan kepada timnas atau PSSI. Ya, sebanyak 15% dari kapasitas stadion itu dipastikan harus dikosongkan dan itu yang kena naasnya adalah sisi utara dan selatan. Ini kita tahu adalah the real supporter ya menurut saya, orang yang datang ke stadion benar-benar mendukung 1000% tim nasional kita. Mereka kadang-kadang membelakangi permainan untuk menjadi capo atau mendukung atau melantunkan can-can dukungan mereka, belum lagi nanti koreo yang waktu itu yang tulisannya show your dignity ya. Jadi mereka pun nanti juga kabarnya akan memberikan sebuah sajian koreo yang luar biasa ya walaupun masih dirahasiakan. Nah tentunya agak sedikit ada berkurang memang dan ini kekurangan yang sangat luar biasa. Jadi sekitar 10.000 penonton akan hilang dari stadion dan 10.000 penonton ini yang sangat militan ya. Tapi tentu biarkanlah ada sekitar mungkin 60.000 yang tersisa di sana yang akan fight berjuang untuk mendukung oleh Romelu dan kawan-kawan dan saya yakin dukungan dari penonton itu tidak sia-sia selama memang tidak berlebihan, tidak offside. Ya salah satu yang sering saya dengungkan bukan saya menggurui ya, tapi saat lagu kebangsaan, please mohon berdiri. Ya jangan kita tidak menghargai dan bangga ketika ada lagu kebangsaan orang lain itu kita duduk, tidak menghargai atau bahkan mengejek itu sama sekali tindakan yang sangat memalukan dan bisa merugikan kita. Jadi saya pun ketika sedikit saya cerita Bung Noni, ketika di round 2 di Midin, di Vietnam, ketika di Australia itu penonton tuan rumah respect dengan lagu kebangsaan kita. Jadi mohon untuk nanti lawan China ya, kalau banter-banteran saat nonton oke lah, tapi saat lagu kebangsaan mohon berdiri semua, hormati, itu nggak akan merugikan kita kok. Jadi mungkin itu aja ya untuk penonton ini, semoga ini menjadi benar-benar faktor aset ya untuk mendukung kita bukan menjadi beban ketika ada beberapa oknum yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji begitu. Ya, setuju Bung Harpa dan kita juga harus belajar bagaimana menjadi tuan rumah yang baik dan suportif itu bukan cuma kepada timnas dukungan kita sendiri ya, tetapi juga tamu yang datang ke tanah air. Bung Harpa, ini kan adalah laga terakhir di GBK. Artinya setelah ini kalau saya tidak salah ingat tidak akan ada lagi ya laga itu dilangsungkan di Gelora Bung Karno. Nah kalau kita kaitkan dengan ekspektasi masyarakat Indonesia termasuk Anda, saya boleh katakan bahwa laga melawan Tiongkok ini kita harus menang, tidak ada pilihan lain. Bagaimana itu Bung? Iya memang itu saya setuju sekali ya. Ini adalah laga mungkin kalau saya boleh gambarkan ini pertandingan terbesar dalam sejarah Republik kita. Kenapa? Karena kalau kemenangan itu bisa menuntun kita, berpotensi besar kita untuk lolos round 4. Tidak otomatis memang. Seperti yang saya katakan di awal, di perbincangan kita, masih ada hasilannya yang harus kita intip juga, Bahrain dan Saudi. Tapi kalau kita menang, maka peluang itu sangat besar. Meskipun juga belum pasti juga. Gitu. Karena kenapa? Karena lawan kita itu terakhir itu Jepang. Bung ya kan bukannya kita menyerah sebelum berperang, cuman kita kan realistis. Walaupun terakhir sudah diumumkan skuad Jepang itu boleh dibilang tuh lapis 2 ya, hanya mungkin meninggalkan salah satunya tuh Endo yang memang juga kebetulan di klub itu tidak inti ya, Mitoma aja nggak masuk. Jadi kalau kita sampai gagal menang dari China, kemudian misalnya Bahrain menang dari Saudi, itu poin kita hanya berselisih 1. Walaupun kita unggul 1, nah sementara Bahrain nanti pertandingan terakhir lawan China, home kita lawan Jepang. Nah kalau sampai Bahrain menang kita lawan Jepang seri atau kalah, kita bisa lepas round 4. Nah makanya saya bilang lawan China itu sangat penting, all out. Ya kasarnya beginilah, kalau lawan Jepang menang, ya kemudian lawan China menang, kemudian lawan Jepang kita kalah, ya udah itu mungkin maksimal. Artinya kita bisa memahami lah, calculated loss lah kalau lawan Jepang. Tapi lawan China ini memang bebannya sangat besar, tapi ya menurut saya itulah hidup ya, tantangan ataupun kemampuan seseorang akan terlihat saat dia mendapatkan tantangan terbesar dalam hidupnya. Ya,
Kalau yang kita hadapi Tiongkok sekarang kan pasti sudah beda juga dengan laga sebelumnya. Nah, analisa Anda terhadap yang kita hadapi sekarang ini seperti apa? Meski kita juga beda sekarang, jauh lebih baik kan? Iya, iya betul. China kalau saya lihat memang walaupun secara individu menurut saya ya tidak sebagus Indonesia. Ya kita punya beberapa pemain yang secara individu luar biasa. Jai Itzes main di Venezia, Calvin Verdong main di Liga Belanda, kemudian juga ada Emile Udero juga main di Serie A, dipinjamkan ke Serie B dan lain-lain ya. Ada macam-macam lah seperti itu ya. Di China memang mereka tidak terlalu banyak bintang-bintang seperti itu. Cuman yang harus diingat, nah ini juga nih kita supaya kita menaruh ekspektasi kita di titik yang ideal. Jadi China ini memang banyak pemain itu yang berkumpul di dalam satu tim di China. Nah ini memang secara kebintangan enggak, tapi mereka sudah kompak week in week out. Yeah. Sehingga ketika mereka tampil nanti mungkin secara pemain individu mereka biasa-biasa, tapi mereka bisa kompak. Dan itu dibuktikan di pertandingan pertama, di perjumpaan kita pertama. Ya mereka bisa mengandalkan counter, mereka kalah secara ball position, tapi mereka kemudian menang secara taktik dan kekompakan. Nah ini yang mungkin harus dipecahkan oleh Alex Pastur dan juga Patrick Kluivert saat kita nanti berjumpa di Gelora Bung Karno 5 Juni mendatang. Dengan banyak keunggulan di timnas kita, dukungan dari supporter, laga kandang, ekspektasi yang tinggi, apakah tidak ada kekhawatiran kemudian kepercayaan diri itu menjadi overconfident sehingga bisa jadi bumerang? Ya saya pikir enggak lah, dalam setiap pertarungan, dalam setiap pertandingan semua kan ada jenjangnya. Jadi kalau ini adalah jenjang yang kita harus menangkan menghadapi China, dan kita semua sebelumnya sudah membuktikan bisa mengalahkan Bahrain, bisa mengalahkan Saudi, kemudian juga bisa menahan Australia di GBK. Jadi tim ini sebenarnya punya kemampuan. Jadi tidak terlalu halu lah kalau kita berharap menang lawan China. Bukan berarti otomatis, ini juga yang perlu diperhatikan. Ya tapi ekspektasi itu menurut saya cukup realistis kalau kita berharap China menang. Berharap menang lawan Jepang itu baru mungkin agak sedikit menjurus halu lah seperti itu ya. Tapi kalau kita main di depan pendukung kita sendiri, kemudian kita punya materi yang cukup baik menghadapi China, harapan itu ada. Meskipun memang tidak gampang, karena jangan lupa juga kita juga mesti berkaca atau melihat dari point of view dari China. Mereka itu bukan yang nggak mau menang juga. Saya masih ingat betul Bung Doni ketika kita bertemu mereka di Qingdao, kebetulan saya hadir di sana, hadir di press connya juga, itu mereka baru kalah 3 kali berturut-turut, 0 poinnya, saya masih ingat. Waktu itu kita habis lawan Bahrain, kemudian menghadapi China itu dengan percaya diri yang sangat tinggi. Wah ini pasti kita bisa menang. Dan di konferensi pers itu, yang hadir itu luar biasa membludak wartawan China. Tekanan ada di sana, nah ini dia perbedaannya, tapi mereka kompak. Jadi saya masih ingat di depan stadion itu, mereka membagikan entah dari mana baju-baju berwarna merah itu secara gratis kepada fans. Makanya kalau misalnya kita masih ingat itu satu stadion itu merah semua. Ya itu artinya apa? Ketika mereka tersudut, ketika mereka ada di pinggir jurang, mereka malah kompak dan hasilnya mereka akhirnya bisa bounce back. Akhirnya mereka menang 2 kali berturut-turut dan saat ini peluang mereka masih hidup. Nah ini yang saya mau katakan bahwa China ini juga punya motivasi yang besar dalam diri Branko Ivankovic. Ada tekanan di sana. Tapi kemudian juga mereka berusaha untuk bangkit. Kita juga demikian. Jadi ini pertandingan yang sangat seru, pertandingan yang sangat ketat dan benar-benar kemenangan ini benar-benar akan bisa memberikan potensi yang sangat besar untuk bisa lolos ke round 4. Kalau soal faktor lapangan, cuaca nih, ini kan belakangan sering hujan nih. Tiba-tiba nanti di tanggal 5 itu cuaca kemudian mendung dan hujan lebih memberi keuntungan ke kita atau enggak sih? Kalau hujan mungkin secara cuaca mungkin memberikan keuntungan ke kita ya, karena beberapa pemain atau katakanlah backbone dari permainan kita kan dari Eropa. Ya kita tahu lah di Eropa seperti apa, dingin segala macam ya. Dan kalau kita pernah mendengarkan juga Tom Hai di sebuah podcast, dia mengatakan ketika menghadapi Bahrain salah satunya itu humidity-nya begitu tinggi. Penonton pun 70.000 seperti dia mengatakan seperti berebutan oksigen seperti itu ya. Jadi dengan nanti mungkin cuaca belakangan ini agak adem, kebetulan di Jakarta ini dari siang hujan nggak berhenti nih Bung Doni kan. Iya di daerah Jakarta Selatan ini ya. Jadi Senayan kan di Jakarta Selatan juga. Kalau saya sih senang-senang aja. Dan kebetulan nanti mainnya 8.45 malam. Jadi mungkin syahdu ya. Syahdu dingin. Jadi mudah-mudahan juga penonton nggak terlalu kepanasan. Jadi saya senang-senang aja. Tapi mungkin ya lapangan. Nah ini kita nggak tahu nih. Mudah-mudahan lapangan kalaupun hujan ataupun mungkin basah, misalnya hujan sebelumnya, tapi lapangan tidak terganggu sehingga pertandingan bisa menarik untuk kita saksikan. Iya, kalau perlu kita giring, kita banyakin pawang hujan biar hujan mengguyur GBK, Bung Harpa. Anda berangkat ke Bali kapan? Kenapa? Ada rencana mau ke Bali nggak lihat teman-teman latihan di sana?
Ada rencananya tanggal 26 saya akan terbang ke sana dan seperti biasa kalau Bung Doni ngubungin saya akan selalu setia untuk Itu tujuan saya, itu tujuan saya Bung Harpa. Oke Bung Harpa, saya mau tahu hasil atau prediksi Anda nanti kita akan unggul di angka berapa atas Cina? Aduh, udah deh saya nggak mau 1-0 aja udah cukup deh. 1-0 ya? Udah. 1-0 yang penting kita menang. Mudah-mudahan juga nanti di Jepang kita bisa, ya intinya kita bisa lolos ke round 4. Jadi kita bisa merayakan 17 Agustus dengan hati yang gembira nanti. Asik, Kan nanti baik. Oktober nanti round 4 kalau memang kita lolos. Mudah-mudahan kita lolos. Mudah-mudahan kita lolos. Baik, Bung Harpa terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa lagi, tetap semangat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baik, pemirsa demikian diskusi saya dengan analis sepak bola Haris Pardede. Jangan kemana-mana, NTV Prime masih akan berlanjut sesaat lagi.